Banyak petinju datang dengan persiapan, namun tidak semua siap menghadapi satu pukulan bersih. Tahun 2025 memperlihatkan betapa cepatnya keadaan bisa berbalik. 1 detik cukup untuk menghapus rencana berbulan-bulan. Untuk memahami bagaimana semuanya terjadi, kita harus menelusurinya lebih dalam. Pertarungan antara Murad Gassiev melawan Kubrat Pulev adalah bentrokan 2 generasi kelas berat Eropa. Pulev datang sebagai veteran dengan segudang pengalaman, mantan penantang gelar dunia, petinju yang dikenal disiplin, rapi, dan jarang mengambil resiko bodoh. Sementara Gassiev hadir membawa reputasi berbeda, kekuatan dengan 1 pukulan yang bisa mengakhiri segalanya kapan saja. Momen itu akhirnya datang dalam sebuah pertukaran singkat, bukan kombinasi panjang, bukan hujan pukulan. Gassiev melepaskan 1 pukulan keras yang mendarat bersih, membuat Pulev langsung tumbang. Tidak perlu hitungan panjang, tidak ada kebangkitan dramatis. KO ini menjadi pernyataan besar dari Murad Gassiev. Dia tidak hanya menang, tapi menunjukkan bahwa ancamannya masih nyata di kelas berat. Nama Ben Whittaker selalu membawa ekspektasi tinggi setiap kali naik ring. Gaya bertinjunya flamboyan, penuh percaya diri, sering dianggap berisiko. Malam ini dia menghadapi Benjamin Gavazi. Whittaker tidak datang hanya untuk menang angka. Dari awal sudah terasa bahwa targetnya jelas, yaitu menutup malam secepat mungkin. Whittaker melepaskan serangan kombinasi yang tidak terlihat rumit, tapi dieksekusi dengan timing sempurna. 1 pukulan bersih dan reaksi Gavazi langsung berubah. Tubuhnya kehilangan respon, keseimbangannya hilang, dan dia jatuh ke kanvas sebelum benar-benar menyadari apa yang menghantamnya. Laga dihentikan di ronde pertama, singkat, tegas, dan tanpa kontroversi. Pertarungan ini punya makna khusus bagi Frank Martin. Setelah sempat merasakan pahitnya kekalahan, laga melawan Anthony Joshua datang dengan beban besar sebagai mantan juara dunia kelas berat, menghadapi Jake Paul yang lebih dikenal sebagai YouTuber namun membawa sorotan masif. Sejak awal, Joshua memilih menekan tanpa tergesa-gesa, memaksa Paul bertahan lebih lama dari yang dia inginkan. Saat pertahanan Paul mulai terbuka, Joshua melepaskan pukulan keras yang langsung merobohkannya. Wasit tak ragu menghentikan laga. KO ini menonjol karena kontrol dan disiplin Joshua dalam mengakhiri pertarungan tanpa memberi ruang kejutan. Jai Opetaia datang ke pertarungan ini dengan status juara dunia IBF kelas Cruiserweight, membawa beban besar sebagai salah satu petinju paling dominan di divisi ini. Opetaia menemukan peluang, melepaskan serangan bersih yang langsung mengguncang Cingkara. Pukulan susulan datang tanpa ampun, tubuh Cingkara tak lagi merespon, dan wasit masuk menghentikan pertarungan. KO untuk sang juara. Tom Whelan memasuki laga ini dengan kepercayaan diri tinggi, membawa status petinju yang lebih diunggulkan dan diprediksi bisa mengendalikan jalannya pertarungan. Di sisi lain, Kevin Herrera datang tanpa banyak sorotan, berada di posisi underdog dan nyaris tidak diperhitungkan dalam bursa prediksi. Justru disitulah tekanan berada, bukan pada Herrera tapi pada Whelan.
Ferreira melepaskan satu pukulan keras, dampaknya instan. Wallin langsung jatuh ke kanvas dalam kondisi tidak siap melanjutkan. Wasit tidak membuang waktu untuk menghentikan pertarungan. KO mengejutkan. Craig Richard melawan Dan Aziz datang ke laga ini dengan posisi yang relatif seimbang. Keduanya bukan nama sembarangan di kelas leg heavyweight. Sama-sama membawa reputasi tangguh dan pengalaman di level atas domestik. Tidak ada juara dunia di sini, tapi ada taruhan besar soal arah karir. Pertarungan berjalan ketat dan melelahkan. Aziz mencoba menekan dengan fisik dan volume pukulan. Di saat krusial itu, Richard menemukan peluang. Sebuah serangan dilepaskan dengan timing sempurna, mendarat bersih ketika Aziz sedang mencoba masuk. Pukulan tersebut langsung merobohkan Aziz ke kanvas. Wasit menghentikan laga, KO dramatis di detik-detik ronde terakhir. But firstly, our attention goes to Dan Aziz because we want to make sure he's okay and he won't celebrate. Abel Chavez memasuki pertarungan ini sebagai petinju yang haus perhatian. Tidak ada gelar besar yang dipertaruhkan, tapi ada satu. Chavez ingin menyelesaikan laga secepat mungkin. Kurang dari 1 menit, satu pukulan ganas membuat Vicente langsung jatuh ke kanvas tanpa perlindungan. Tidak ada lanjutan, wasit segera masuk dan menghentikan pertarungan. Dante Johnson datang ke pertarungan ini sebagai petinju yang sedang naik daun, dengan kesempatan besar di depan mata. Menghadapi Nicholas Flash, taruhannya gelar WBO NABU welterweight yang bisa membuka jalan ke level berikutnya. Momen penentuan akhirnya datang ketika Johnson menemukan peluang di pertahanan Flash. Sebuah pukulan mendarat bersih membuat Flash kehilangan keseimbangan. Flash was saved by the bell, but he wasn't so lucky in round 4 as Johnson repeated the success, dropping him at the bell again. Pukulannya membuat tubuh lawannya jatuh ke kanvas tidak memberikan respon. Sang wasit langsung masuk menghentikan pertarungan. Vito Meldiki Junior memasuki laga ini sebagai petinju muda yang terus dibangun dengan rapi, membawa status prospek yang harus tampil meyakinkan setiap kali naik ring. Masuk di ronde ke-9, perbedaan kondisi terlihat sangat jelas. Meldiki melepaskan serangan bersih yang mengguncang Noma. Pukulan lanjutan membuat Noma tak lagi mampu melindungi diri. Dengan efektif, wasit akhirnya masuk dengan menghentikan pertarungan. That's all heart and spirit, but his brave for his own good. His feet are out. They stopped it, Vito Meldiki Jr. Johnny Fisher datang dengan satu beban besar di pundaknya, yakni kebangkitan. Setelah merasakan kekalahan profesional pertama, laga melawan Ivan Balas menjadi momen penting untuk membuktikan bahwa dia masih layak diperhitungkan di kelas berat. Kemudian momen penentuan datang lewat serangkaian knockdown. Fisher menjatuhkan Balas lalu kembali menekannya tanpa memberi ruang bernafas. Knockdown kedua dan ketiga akhirnya membuat situasi tak bisa diselamatkan. Balas jatuh lagi dan wasit memutuskan cukup. Laga dihentikan setelah 3 kali knockdown. Nama Pat Brown mulai sering disebut sebagai petinju yang punya kekuatan alami, dan laga melawan Felix Valera menjadi panggung untuk membuktikannya. Valera bukan lawan debutan, dia punya jam terbang dan tahu cara bertahan di bawah tekanan. Tapi malam itu pengalaman saja tidak cukup.
Saat jarak semakin sempit, Brown melepaskan pukulan keras yang menjatuhkan Valera ke kanvas untuk pertama kalinya. Valera masih mencoba bangkit, namun situasi tidak berubah. Brown kembali meredkan pukulan berkali-kali, mengirimnya jatuh untuk kedua kalinya. Wasit pun mengambil keputusan untuk menghentikan laga. Sorotan mulai mengarah ke Bakary Samek, petinju muda dengan reputasi agresif yang sedang menanjak. Di hadapannya berdiri Alejandro Ortiz, lawan yang datang untuk menguji sejauh mana ketangguhan dan ketenangan Samake ketika ditekan di level yang lebih serius. Penyelesaian datang di ronde kelima. Samake menemukan peluang di tengah pertukaran, lalu melepaskan serangan yang mengguncang Ortiz. Pukulan lanjutan membuat Ortiz tak lagi mampu melindungi diri dengan baik. Wasit segera masuk dan menghentikan laga KO tanpa ragu. Untuk Amari Jones, laga melawan Sadi Gamor adalah kesempatan menunjukkan bahwa namanya pantas masuk radar. Tidak banyak pemanasan, tidak ada masa membaca terlalu lama. Jones memanfaatkannya dengan sempurna. Satu pukulan keras mendarat langsung menjatuhkan Gamor ke kanvas. Kondisinya tidak memungkinkan untuk melanjutkan dan wasit segera menghentikan laga. Bagi Jack Catterall, laga melawan Eko Asuman bukan hanya pertarungan biasa. Ini adalah kesempatan untuk kembali menegaskan posisinya di kelas welter. Catterall menemukan telah mendatangkan pukulan keras yang menjatuhkan Asuman. Tekanan lanjutan membuat dia tidak lagi mampu melindungi diri dengan efektif. Sang wasit akhirnya masuk menghentikan laga di ronde ke-11. Nama Richard Riakporhe sudah lama dikenal sebagai petinju dengan kekuatan fisik dan pukulan yang berbahaya, terutama di kelas cruiserweight. Menghadapi Welch, laga ini menjadi ajang untuk menunjukkan bahwa kekuatannya bukan hanya reputasi di atas kertas. Momen penentuan hadir di ronde kedua. Riakporhe mendapatkan pukulan keras yang menjatuhkan Welch, lalu kembali melepaskan serangan lanjutan yang mengirimnya ke kanvas untuk kedua kalinya. Setelah knockdown kedua itu, wasit tidak melihat alasan untuk melanjutkan laga. Pertarungan pun selesai. David Benavides, juara dunia light heavyweight WBC dan WBA, menghadapi Anthony Yarde, penantang yang dikenal dengan kekuatan pukulannya. Laga ini menjadi ujian nyata bagi Yarde yang harus menghadapi tekanan dari seorang juara dengan reputasi menakutkan dan kombinasi pukulan yang sangat mengerikan. Puncaknya datang di ronde ke-7. Benavides menemukan peluang dalam pertahanan Yarde, melepaskan kombinasi pukulan keras yang langsung menghancurkan lawan. Yarde terguncang, tubuhnya goyah, dan wasit segera menghentikan pertarungan. KO dramatis untuk Benavides. Hamzah Udin mempertaruhkan gelar flyweight Inggris yang lowong melawan Paul Robert, seorang penantang tangguh yang ingin mengubah divisi. Bagi Udin ini lebih dari sekedar pertarungan, tapi momen untuk menegaskan dominasinya di level domestik dan menunjukkan bahwa sabuk tersebut memang layak berada di tangannya. Penyelesaian terjadi melalui dua pukulan ke badan yang membuat Robert jatuh dan tak mampu bangkit. Hamzah Udin keluar sebagai juara baru flyweight Inggris. Jaron Ennis, mantan juara kelas welter yang baru debut di kelas super welterweight, menghadapi Wisma 5, lawan yang diprediksi bisa memberi tekanan di ronde awal. Begitu bel dibunyikan, Ennis langsung mengambil kendali penuh.
Dia menekan 5 tanpa memberi ruang bernafas, melepaskan kombinasi cepat dan terukur. Kurang dari 1 menit, pukulan pertama menghantam sasaran dengan presisi tinggi, menjatuhkan 5 ke kanvas. Tidak berhenti di situ, Jaron Ennis kembali meredkan serangan mematikan yang memastikan 5 tidak mampu bangkit. KO brutal di ronde pertama. Evelyn Bermudez, juara dunia wanita dengan sabuk WBA, IBF, dan WBO di kelas light heavyweight menghadapi Sarah Bailey. Kesempatan muncul ketika Bailey mencoba membuka serangan, tetapi Bermudez melepaskan pukulan yang mematikan yang langsung menjatuhkan lawan. Hanya beberapa detik kemudian, Bailey masih belum pulih dan wasit memutuskan untuk menghentikan laga. En el primer paso ya pisaba mal y después de esta derecha ya es tremenda, porque es una mano y quedaban 20 segundos. Mira. Jalil Hackett kembali naik ring setelah merasakan kekalahan profesional pertamanya. Lawannya adalah Elijah Vance, datang dengan status tak terkalahkan. Ronde pertama menegaskan agresivitas Hackett. Dia melepaskan pukulan kiri keras yang langsung membuat kaki Vance tertekuk dan goyah. Sang lawan berusaha bangkit dan melanjutkan pertukaran pukulan, tetapi Hackett tetap fokus. Puncaknya datang di ronde ketiga. Hackett mendapatkan kombinasi mematikan yang menjatuhkan Vance untuk kedua kalinya. Tak ada drama panjang, sang wasit segera menghentikan pertarungan. KO brutal untuk Hackett. Michael Conlan, peraih perunggu Olimpiade 2012, menghadapi Jeff Patterson untuk memperebutkan sabuk WBC internasional yang lowong. Conlan membawa pengalaman tinggi di level amatir dan profesional, sementara Patterson mencoba membuktikan diri sebagai penantang yang serius. Pertarungan berjalan sengit di ronde pertama dan kedua. Mereka saling tukar pukulan dan menilai kekuatan lawan. Di ronde ketiga, dia mendaratkan right hand mematikan yang menjatuhkan Patterson untuk pertama kalinya. Tidak puas, Conlan kembali menekan di ronde keempat. Sebuah kombinasi pukulan keras langsung menghantam sasaran, menjatuhkan Patterson untuk kedua kalinya. Wasit bergerak cepat menghentikan pertarungan, KO bersih dan dramatis. Terra Mona, prospek petinju Australia yang sedang naik daun, menghadapi Herman Garcia Montes. Bagi Terra Mona, ini bukan hanya kemenangan tambahan, tapi momen untuk menegaskan bahwa dia siap bersaing di level yang lebih tinggi. Montes belum sempat menyesuaikan diri ketika left hand keras dari Terra Mona menghantam sasaran, membuat dia terjatuh ke kanvas di ronde pertama. Wasit tidak menunggu lama, KO cepat di ronde pertama yang menegaskan daya hancur Terra Mona sejak awal laga. Meki Talon, prospek flyweight berusia 20 tahun, menghadapi Faizan Shahid dalam laga 6 ronde. Talon sudah menunjukkan sejak awal bahwa dia ingin mendominasi dan mengakhiri pertarungan dengan cara yang tegas. Talon mundur setengah langkah membaca pertahanan Shahid, lalu melepaskan uppercut mematikan. Pukulan itu menghantam sasaran dengan sangat sempurna, membuat Shahid hampir tak mampu berdiri. Wasit segera menghentikan laga. Neji Lopez, prospek light heavyweight yang masih tak terkalahkan, berhadapan dengan Kelvin Henderson. Lopez datang dengan reputasi sebagai petinju cepat dan presisi. Momen penentu terjadi di ronde kelima. Lopez melepaskan right hand dan left hook yang keras, membuat Henderson jatuh ke kanvas. Tekanan yang berkelanjutan memastikan Henderson tidak mampu bangkit. Sang wasit segera menghentikan pertarungan. KO tegas dan bersih. Exactly that, Jimmy. Because the combination punching of Lopez is so sharp, so tight, so fast, so powerful. Pat Brown yang sebelumnya sudah memperlihatkan kekuatannya menghadapi Austin Neandi, petinju dari Nigeria yang relatif baru tapi agresif. Ronde pertama berjalan dengan masa saling mengukur.
Namun di ronde kedua, Brown mulai membuka serangan, melepaskan pukulan tinggi yang keras menjatuhkan Neandi untuk pertama kalinya. Sang wasit segera masuk dan menghentikan pertarungan setelah Neandi terlihat tidak stabil. Guido Vianello, peraih medali Olimpiade Italia, menghadapi Alexis Barrier, petinju tak terkalahkan yang dikenal sebagai counter puncher. Pertarungan ini menjadi ajang bagi Vianello untuk menunjukkan bahwa pengalaman dan kekuatannya bisa mengalahkan gaya lawan yang sulit diprediksi. 4 ronde pertama berlangsung dengan sangat sengit. Mereka saling bertukar pukulan, berusaha menemukan celah masing-masing. Di awal ronde kelima, momen penentuan terjadi. Vianello menjatuhkan Barrier ke kanvas dengan pukulan keras. Serangan lanjutan memastikan Barrier tidak mampu bangkit. Vergil Ortiz Jr., sang juara interim WBC, menghadapi Erickson Lubin, lawan tangguh yang dikenal memiliki kemampuan teknis tinggi. Namun bagi Ortiz, pertarungan ini adalah kesempatan untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa dia bisa mengakhiri laga dengan cara apapun. Hanya dalam 2 ronde, Ortiz melepaskan serangan brutal yang membuat Lubin goyah di atas kaki. Kombinasi pukulan yang presisi dan power membuat Lubin tidak mampu bertahan. KO singkat tapi mematikan. Liam Wilson, sang juara WBO internasional, melawan Jorge Santana, lawan yang belum terkalahkan dan dikenal sebagai penantang yang sangat agresif. Momen puncak datang di ronde keempat. Wilson melepaskan kombinasi knockout yang spektakuler, menghantam Santana hingga terjatuh dan tidak mampu bangkit. Sang wasit segera menghentikan pertarungan. KO dramatis yang memastikan Wilson mempertahankan gelarnya. All over.